Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Rekan-rekan sekalian, rupanya semakin dekat dengan pemilu 2024, terutama Pilpres yang bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Kabupaten. Banyak tokoh mulai menyampaikan pandangan-pandangannya, terutama khususnya para ulama terhadap calon-calon pemimpin pengganti Pak Jokowi yang akan datang. Maksudnya calon-calon presiden yang sekarang ini yang mainstream, yang muncul sekarang ini seperti Anies Rashid Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, yaitu pengurus NU Jawa Barat, Kiai Haji Didin Zainuddin, memberikan kriteria pemimpin dan mencoba untuk melekatkan pada 3 calon ini, atau setidaknya yang muncul pada 3 ini, dan dia mengatakan kriteria-kriteria yang dikemukakan itu yang paling pas adalah pada Anies Rashid Baswedan. Saudara, pandangan ini dimuat di ABW News pada tanggal 31 Juli 2023. Untuk mengetahui bagaimana pandangan secara keseluruhan dan disampaikan dalam konteks apa, mari kita sampaikan, saya bacakan secara lengkap tentang pandangan Kiai Haji Didin Zainuddin dari dari pengurus wilayah, ya, sebagai wakil sekretaris pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat tersebut. Saudara, wakil sekretaris pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Kiai Haji Didin Zainuddin, menyampaikan pesan penting cara memilih pemimpin. Tips ini dia sampaikan dalam kegiatan musyawarah Ridwan di Pondok Pesantren Mursidul Falah II, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Minggu 30 Juli 2023. Menurut dia, memilih pemimpin sama seperti memilih pendamping hidup alias memilih istri. Untuk itu dia menyampaikan ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan saat memilih pemimpin, katanya. Dipilih karena rupanya, katanya. Dipilih karena wajahnya, penampilannya. Kedua, karena hartanya. Dan silsilah yang ketiga adalah karena silsilah atau keturunannya, dan berikutnya adalah agama atau akhlaknya. Tapi dari semua kriteria itu, agama atau akhlak yang paling terpenting, kata Kiai Haji Didin. Saat musyawarah Ridwan yang digelar oleh organisasi pendukung Anies Rashid Baswedan, Sekretariat Kolaborasi Indonesia atau SKI. Jadi, saudara sekalian, pengajian ini diadakan oleh SKI, atau Sekretariat Kolaborasi Indonesia, di mana pembicaranya adalah Kiai Haji Didin ini dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Tentunya beliau adalah seorang ulama Nahdlatul Ulama, dari kalangan Nahdlatul Ulama. Lalu siapa yang dimaksud oleh Kiai Didin? Ia menyebutkan kriteria tersebut ada pada sosok kandidat Capres Anies Rashid Baswedan yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Perbaikan atau KPP pada pemilu Pilpres 2024 mendatang. Sementara itu, musyawarah Ridwan yang digelar di Pondok Pesantren Mursidul Falah II, Purwakarta, Minggu kemarin dihadiri ratusan santri dan santriwati serta pemuka agama lainnya. Pimpinan Pondok Pesantren Mursidul Falah, Kiai Haji Abang Asy'ari, berpesan agar kegiatan musyawarah Ridwan yang diselenggarakan oleh SKI diisi juga dengan kegiatan mengaji, yakni dengan membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Sekjen Sekretaris Kolaborasi Indonesia SKI, Raharja Waluya Jati, mengatakan kegiatan musyawarah Ridwan merupakan forum bertemunya seluruh elemen perubahan, mulai dari anggota kelompok pendukung Anies Baswedan, anggota partai KPP, hingga masyarakat yang mendukung perubahan, katanya. Dalam musyawarah Ridwan, kata dia, terjadi diskusi atau berbagai temuan dan problem di lapangan. Hal ini menjadi mekanisme koordinasi efektif antara pendukung dengan masyarakat.
Selain menangkap keresahan masyarakat dengan kondisi saat ini, Musyawarah Ribuan juga menggalang dukungan masyarakat setempat. Jati menampik kalau kegiatan ini disebut sejumlah kalangan bersifat tertutup. Ia mengatakan siapapun dapat hadir dalam Musyawarah Ribuan tersebut. Di musyawarah ini masyarakat berdaulat penuh. Setiap orang bisa hadir, memberikan pendapat, dan bahkan jika mempunyai gagasan yang berbeda. Sebab dari kegiatan inilah arus perubahan akan terus membesar. Ya, baiklah, itulah beritanya kawan-kawan sekalian tentang kegiatan Musyawarah Ribuan yang dalam bentuk pengajian di pesantren yang kita sebutkan namanya tadi. Yang narasumbernya tentunya bukan kiai pemimpin pondok pesantren itu, tapi dari wakil sekretaris Nahdlatul Ulama Jawa Barat, dari Jawa Barat, Pak Kiai Didin tadi. Oleh karena itu banyak orang mengatakan bahwa NU tidak dukung Anies apa dan sebagainya, itu adalah omong kosong. Karena kita tahu bahwa warga NU termasuk para kiainya banyak sekali yang sekarang ini bergerak untuk memberi dukungan terhadap Anies Baswedan, karena menurut pengetahuan mereka dan pandangan mereka bahwa dalam konteks apa yang diyakini dalam konteks agama maupun berbangsa ini, Anies nampaknya tepat untuk menggantikan Pak Jokowi yang akan datang. Oleh karena itu tentunya mereka, preferensi mereka yang dalam bentuk pengajian-pengajiannya akan disebarkan untuk bisa mengguide atau memandu pemilih para pemilih nanti di Pilpres yang akan datang, supaya jangan salah menjatuhkan pilihannya. Karena kalau salah pilih, Indonesia akan mungkin tidak semakin buruk, tetapi akan jalan di tempat. Sementara gagasan perubahan untuk perbaikan atau gagasan perubahan untuk perbaikan yang diusung oleh Anies Baswedan dipercaya, apalagi figur yang bersangkutan dianggap memiliki pertama dia cerdas, amanah, dan tentunya dia memiliki akhlak yang baik yang dipantau oleh para kiai, terutama dari Kiai Nahdlatul Ulama ini. Ketika beliau menjadi gubernur DKI Jakarta juga demikian, memberi keteladanan yang baik dalam tutur kata dan bersikap, serta terutama memperhatikan rakyat kecil, mengelola pemerintahan, tidak korup dan lain sebagainya. Itulah yang diharapkan dan ditekankan oleh para kiai, sehingga para kiai Nahdlatul Ulama tentunya memberi perhatian dan mengajak warga untuk bisa menentukan pilihan yang terbaik untuk yaitu pada Anies Baswedan. Demikianlah kawan-kawan sekalian, saya berharap para pemirsa jangan lewatkan tombol subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.